infoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar ya? Hari malam ini ada live 2 kali ya, dua-duanya tentang keluarga. Kalau hari ini ya seperti biasa, seperti minggu lalu, kita akan bahas mengenai mungkin tanya jawab untuk teman-teman semua tentang masalah keluarga, karena kita akan ajak nanti ada 2 praktisi rumah tangga juga, ada Coach Indra dan juga ada Abah ya, seperti minggu kemarin. Jadi sayang banget kemarin pertanyaan-pertanyaannya mungkin terbatas oleh waktu ya. Nah setelah itu nanti juga malamnya kita akan ada diskusi mengenai rahasia-rahasia di balik kamar hubungan suami istri. Nah, apa aja boleh. Ngomongin mengenai pernikahan, ini ada beberapa hal yang tentunya juga menarik ya. Di dalam waktu beberapa hari ini saya melewati 2 kali resepsi. Oke, barusan saya puterin videonya ya. Kita habis dari acaranya Ria Ricis dan juga Teguh Rian ini videonya. Kita mau ke tempatnya Kak Ria Ricis. Ria Ricis, ikutan nih. Mau ketemunya sama siapanya deh? Anaknya. Anaknya Kak Ricis. Lihat ya, sampai datang kondangan anak kecil tuh. I see you. Jadi ini sedih mengharukan proses yang ini. Zaman karena mengingat orang tua yang baru dia ngasih kejutan buat calon suaminya, dan bareng juga ada Sakir Daula yang masih jomblo, akhirnya nggak kuat dia pulang duluan. Ada grup-grup pasangan yang di Umar gitu. Ada Wisnu kangen pengen bikin resepsi juga. Ya ini dia foto-fotonya. Kita mau ke Nah itu tempatnya contohnya. Kak Ria Ricis. Nah yang sebelumnya saya datang juga sebuah resepsi dari sebuah hasil pernikahan. Kalau bahagia tuh Masya Allah luar biasa ya. Sebelum kita mulai ngobrol, nah nih contohnya nih. Tapi memang ada satu tragedi di mana saya sepertinya ini salah kostum. Ini. Oke, udah siap. Sebentar lagi kita akan ngobrol bareng guru-guru kita nih, Coach Indra dan juga Coach. Oh nggak bisa sharing, udah habis ternyata. Oke, kalau gitu kita akan mulai aja. Kita akan ajak bergabung guru kita. Belum nongol sepertinya Coach Indra dan juga Abah. Oh sudah, oke. Oh ternyata ada Neo Japan juga sekarang ya, YouTuber Indonesia yang ada di Jepang. Halo Neo, Neo bisa sharing juga nanti nih mengenai menikah dengan seorang orang Jepang luar negeri lagi, bisa bertahan, dan beliau istrinya pun sekarang menjadi seorang mualaf, memberikan kado kepada beliau yaitu Al-Fatihah. Luar biasa. Bang Neo gimana, sehat semua? Nah, ditungguin. Nanti kita ngebahas Jamet Kudasi ya, Bang Neo. Halo Jamet. Assalamualaikum. Waduh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Itu tadi beneran ada Neo Japan beneran. Kita ajak gabung ya, ada siapa Neo? Masukin. Soalnya dia kisahnya inspiratif juga loh, bisa menikah dari Lombok, kemudian bisa menikah dengan orang yang Iya. Istrinya orang Jepang mualaf. Komunikasi aja nggak bisa kita gitu. Ternyata beliau bisa. Betul. Nih kita ajak bergabung. Kalau kita nggak bisa komunikasi, kalau dia mah bisa. Dia jago bahasa Jepang. Ya. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Waduh. Kita ini semua subscribernya Bang Neo lah. Dari mulai. Abah juga subscriber Neo. Oh ya iyalah, udah pasti lah. Kalau beli mobil kan, mobilnya tapi kayak karibun gitu ya. Beli mobil nggak punya tempat parkir, gue tahu semua ceritanya dia. Kita kenalan dulu. Terus kemarin istrinya belajar nyetir ya kan. Ini yang di atas Bang Neo ini ada Coach Indra Noveldi, Coach konsultan pernikahan. Kalau ini
sebelahnya Bang Neo itu ada Abah, beliau adalah ahli digital marketing di Indonesia juga. Assalamualaikum. Nah, ini kebetulan Saya kita Dian kumpul di sebenarnya, bukan Nio. Iya, namanya Bang Dian sebetulnya. Bang Dian. Banyak manggil Bang, saya paling muda ini. Sebenarnya kita muda semua sih. Umur kita berhenti di Berapa 20, ya? belum ganti casing. Umur berarti 20, tapi casingnya apa gimana maksudnya? Iya, umur berhenti Casingnya lanjut 20, terus. cuma belum ganti casing baru nih. Kita mau bahas apa ini? Saya tungguin Mas Hari kemarin ini. Oh, Oh, kayaknya lupa. itu. Ya, besok kalau gitu. Nah, sekarang ngomong ada Bang Neo nih. Ini kan ngomongin keluarga nih. Nah, Bang Neo lagi, Bang Dian. Coach, nanya apa ke Bang Dian ya? Nah, udah, Iya. mending coach aja yang nanya dah. Nih. Yang langsung pertanyaan pertama, gimana ceritanya bisa nyampe, bisa gol kayak gitu? Nah, itu pertanyaan penting tuh. Udah gitu banyak orang Indonesia yang kalau ngelihat Bang Dian nih halu, kepengen juga punya istri orang Jepang gitu. Nah, itu kan halunya. Ntar kita bahas tentang halunya, Mas Ari. Tapi gimana Ada, ceritanya ada. dulu nih, biar dapat dulu kita. Jadi saya kadang saya enggak niat nikah sama orang Jepang ya. Jadi Oke. tidak pernah ada bayangan buat nikah sama orang Jepang. Dari yang dulu niat saya harus ke Jepang kerja cari uang buat keluarga kan. Dulu Bang Dian Kensusei dulu atau emang kerja di Jepang? Kensusei dulu ya? Saya Kensusi magang 2012 ya. Hmm. Itu pun bapak di rumah yang dukung ayo ke Jepang, soalnya keluarga yang lain pada ke Jepang semua katanya. Tapi kan waktu itu saya kan orang kurus kali ya, sampai sekarang kurus ya. Jadi orang yang ke Jepang itu dibutuhkan fisik yang kuat. Saya sebelum tes saya udah minder. Jangankan nikah sama orang Jepang, ke Jepang pun mustahil saya pikir kan dulu kan. Sebentar. Ini seru nih. Ada orang minder, gak yakin, terus bisa ke Jepang, dapat orang Jepang. Ini seru nih, Mas Ari. Lanjut. Itu sama bukan minder ya. Maksudnya dari awal dari minder tapi bisa sukses semua, itu gimana tuh? Nah, ini kan klaim sepihak minder. Kita dengerin dulu, Mas Ari. Kita Ya, dengerin ceritanya dulu nih. Saya dulu cuma nyenengin bapak aja dulu, jaga kesehatan biar bisa ke Jepang. Oh iya, saya bilang. Padahal saya enggak percaya diri loh mau ke Jepang. Saya pikir saya enggak, masa iya saya bisa ke Jepang gitu kan. Terus ikut sambil minder tapi ikut tes. Sambil minder ikut tes. Dan akhirnya alhamdulillah kok 50% itu ada rupa-rupa jalan lah gitu kan. Ada kayaknya bisa ini gitu. Akhirnya saya terusin tes untuk magang ke Jepang kan. Dan Oke. pas nyampe sini tuh ya berjodoh sama orang Jepang. Bentar, kecepatan tuh. Baru nyampe, Bentar, langsung iya, berjodoh. kok Kayaknya skip, banyak skip. Jodoh, bener. Episodenya kesakit. Ngomong-ngomong ini Kesakit. sampai orang Turki nonton nih, temen kita di SSD Seda nih. Beliau orang Turki tapi bisa ke bahasa Indonesia. Waduh, Waalaikumsalam. Oh iya. Nah, terus pada pengen tahu nih, gimana ya? Kok tiba-tiba langsung berjodoh tuh? Gimana Iya, orang baru Jepang bisa suka minder, sama orang berangkat ke Jepang, langsung dapat jodoh, kayaknya skipnya banyak banget ya. Jangan di-skip dong, bagi-bagi ceritanya. Ya, kalau saya cerita ini 2 hari 2 malam ini. Iya benar. Aduh. Itu Tapi Gak apa-apa. tapi Apa udah sebagian kisi-kisi? nonton di YouTube-nya Mas Hari Untung kan, semua saya ceritakan di sana ya. Tapi ini saya ulang lagi jadinya ini. Saya Singkat aja, Secara biar singkat teman-teman juga bisa. nggak mungkin nyampe Jepang langsung menikah, enggak sih, ada prosesnya lah. Mm-mm. Gitu kalau Eh, biar saya- orang-orang tanpa pede gimana tuh? Jadi bisa wah ke Jepang bisa lah nih dapat jodoh orang Jepang nih gitu. Sebenarnya seperti yang saya bilang Mas Hari, kita di sini tuh dapat cewek Jepang itu gampang kalau udah di Jepang. Lah, Masa oh sih? gitu. Iya, Asal bisa bahasa Jepang gitu. asal bisa bahasa Jepang. Nggak usah bisa Karena bahasa mereka kan asal baik bahasa Inggris susah. kan sikap kita itu baik, perhatian. Itu nggak perlu bahasa Jepangnya nanti kalau sudah cinta itu nanti hati yang ngomong nanti. Iya elah. Betul. Dulu sama istri nggak bisa bahasa Jepang dulu.
Cuman kan karena kita udah kayak kontak batin gitu ya, walaupun kita bilang ini salah tapi dia ngerti. Jadi enak gitu. Ini agak seru nih, kan kalau saya nih sering dapat masalah dari klien, masalah komunikasi. Lah ini ngomong aja belum nyambung, terus bisa punya ikatan batin, agak mikirnya agak lumayan keras nih gue malam hari ini nih. Nah iya. Coba tolong Kita dibantu aja gitu ya. kita aja yang ngomongnya sama-sama bahasa Indonesia aja komunikasinya bermasalah mulu nih. Gini, Betul. Ini gimana ini? kayak gimana ya? Kalau kita udah cinta sama dia udah ada rasa sama kita, walaupun nggak ngerti sama bahasanya, cuman kita itu sering apa ya, jalan bareng gitu kan. Nanti kalau saya bahasa itu nyusul lah. Walaupun nggak ngerti dengan apa yang dia ucap itu, tapi saya tuh tunjukkan sama tindakan kan. Misal kamu udah makan gitu, kita nggak tahu bahasa Jepangnya, saya siapin nasinya gitu, coba makan ini gitu, atau kasih gini kan. Nanti itu seperti teman saya sendiri ya, kita ngomongnya tuh sambil belajar pakai kamus ya, pakai HP. Jadi saya sambil belajar bahasa Jepang sama istri kan, dulu saya deketin kan, belajar di kamus. Kan ada istilah gini, kalau kamu mau kalau kamu mencintai pekerjaanmu, dimanapun susahnya pasti bakalan bisa kan. Sama seperti pasangan, kalau saya udah cinta sama istri, biar nggak ngerti bahasanya pasti bakalan sejalan. Gimana Mas Ari? Wow, ini keren juga nih Coach nih. Jadi seolah-olah beliau ini mengatakan bahwa karir terpenting dalam kehidupan dia itu adalah mempelajari istrinya gitu. Kadang-kadang kita udah nikah, istri ketika udah kita nikahin udah cuek gitu kan. Nah kemarin waktu wawancara sama beliau, uniknya mereka berdua ini masih jaga adab Coach. Mau apa-apa tanya dulu, istrinya, kamu berkenan nggak? Benar, kamu berkenan nggak begini? Begitu. Padahal udah bertahun-tahun nikah. Nah ini yang unik nih, kadang-kadang kalau kita merasa udah jadi istri, katakan udah lakuin gitu. Beliau ini masih nanya dulu. Kayak ta'aruf tiap hari, Coach. Gitu. Ya, nah ini saya mau nanya juga. Ini keren banget tuh yang barusan tuh, kayak ta'aruf tiap hari. Nah, teman-teman, kalaupun nanti udah keburu check out, ya garis bawah ini yang barusan Mas Ari bilang, yang dilakukan sama Bang Dian juga. Teman-teman, berhentilah merasa sudah kenal siapa pasangan hidup kita. Apa yang disampaikan Mas Ari barusan, itu keren pakai TOP-BGT, terus pakai bintang 5. Ya, keren banget. Ya, itu saya dapat dari Bang Dian itu. Oke, berarti ini ilmu harta karun nih buat kita, bahwa saya sering menyampaikan ini kalau sedang memberikan seminar, sedang memberikan workshop, ataupun lagi ngasih konseling. Saya bilang, tugas kita adalah terus belajar kenal siapa pasangan hidup kita. Jadi fatal kalau kita mengklaim, gue udah tahu lah siapa bini gue udah tahu lah siapa laki gue. Fatal. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya seperti yang Mas Ari bilang tadi, adab nggak dijaga, take it for granted-nya juga jadi nggak karu-karuan, ya. Tapi kalau kita belajar ta'aruf, kita kenal, gimana caranya bisa dia bisa jatuh hati terus sama gue, kan ta'aruf kayak gitu, bener nggak? Gimana caranya gue bisa tahu isi hati dia tanpa dia harus cerita, itu juga ta'aruf. Gimana gue bisa tahu apa sih menjadi ketakutan dia sebenarnya, itu juga ta'aruf. Nah, kebayang nggak kalau kita punya sikap mental seperti itu sepanjang hidup kita? Rasanya kayak bakalan pacaran seumur hidup nggak? Nah, itu unik tuh. Bang dia ceritain deh. Jadi saya sampai sekarang masih banyak hal yang belum saya ketahui tentang istri saya. Istri saya pun masih banyak hal yang dia belum ketahui tentang saya. Jadi bukan setiap hari ya sewaktu-waktu kita itu surprise. Loh, oh kamu gini ya? Padahal kita udah bertahun-tahun barengan, pasti ada sesuatu yang baru gitu. Dan ketika tahu hal-hal baru itu, ada rasa deg-degser lagi nggak? Iya, itu grogi. Nah, sebentar, saya boleh ambil dikit juga, Coach ya. Oh iya, by the way, Bang Dian, Coach Indra Noveldini yang baju merah jangan sampai lolos sih, emang Warkop. Penulis buku beliau nih. Ini bukunya, judulnya Menikah Untuk Bahagia, tebalnya segini ya. Jangan lihat bukunya jelek tuh ya.
Maksudnya buku yang gua punya jelek karena dibaca. Kalau masih rapi berarti gak dibaca. Bukunya sampai jelek begini, ini buku udah pernah dibuang, diambil lagi. Serius. Udah pernah dibuang, diambil lagi karena bukunya ngeselin. Ini buku udah 7 tahun bestseller terus, cetak lagi gitu. Jadi Coach Indra Noveldi ini adalah guru saya, gurunya Mas Ari juga. Lantas kami bertiga, ya saya sebenarnya paling muda, murid-muridnya mereka. Lantas gimana kalau kita bikin aplikasi yuk, dakwah tentang keluarga, namanya diskusi keluarga, begitu. Jadi pas banget tadi ada Bang Dian nongol, udah kita tarik aja langsung kita obrolin tentang diskusi keluarga gitu. Kadang, ya betul. Saya juga, ya kadang saya mau konsultasi sama siapa ya, saya bilang. Paling enggak bapak sama ibu di rumah kan. Tapi kan yang seumuran lah kayak Mas Ari kan, mungkin kita lah kan bisa ngerti anak muda kan, tahu lah. Tuan Bang Dian lah. Iya. Jadi ini saya tanya, kenapa saya itu susah sekali bilang saya sayang sama kamu ya, misal sama istri, saya susah ngungkapin tuh ya, kok saya masih malu. Kenapa? Apa itu aneh atau gimana itu? Nah, tuh Coach tuh, unik juga. Nah, tuh, Coach. Beliau ini ngomong sayang, kemarin waktu di YouTube, itu saya yang nanya ke istrinya, kenapa kamu cinta sama Dian gitu kan? Dia baru ngejelasin saat itu, dia baru pertama kali nanya ke istrinya, kamu kenapa cinta sama saya? Baru begitu, jadi masih ada adab-adabnya itu. Tapi ini kayaknya yang bikin sparkling ya, berarti nggak bosen itu kan? Betul. Iya. Deg-degser lagi gitu. Cinta ini yang mahal nih Getar-getar. sebenarnya. Benar. Apa Tapi ada itu ini, alhamdulillah aneh? ini kita ternyata di live kita dihadiri juga sama Habib Mafdi dari Bogor. Waduh, masya Allah beliau. Masya Allah. Waduh. Oke. Assalamualaikum Habibi, mudah-mudahan Waalaikumsalam, selamat kita join. didoain semuanya nih Habib. Silakan Coach. Syekh minggu depan suruh join lagi, kita tampilkan gimana? Oh, boleh. Beliau juga kita undang juga minggu depan. Iyalah ya, kita hadirkan. Balik, Coach. Saya mau nanya sama Bang Dian nih, Bang Neo. Ya, Itu saya kan jawab. Tadi dulu. Bang Dian nanya Coach, bagaimana cara nanya dulu. Gimana caranya? Oke. ngungkapin Jadi perasaan? kalau sebenarnya nggak perlu terlalu ahli loh Bang Neo. Loh, kok bertolak belakang nih sama banyak nasihat Aras sering-sering mengucapkan gini. Kalau kita terlalu mengobrol, bobot dari yang kita ucapkan tadi jadi kayak apa, Bang Neo? Ya kayak gitu, modus gitu, kayak saya nggak suka begitu. Kayak murahan, bener nggak? Ya, Jadi kita saat menyampaikan rasa cinta kita, rasa sayang kita nggak harus jadi orang lain. Bahkan semakin tersipu-sipu kita, itu semakin meleleh loh pasangan. Wih, bener. Wih. Bener. Jadi nggak harus. Jadi jangan diobral. Ya, gini tergantung. Jadi gini, bener Dok. Ada pasangan yang memang butuh tiap hari. Ya kan kita tergantung kebutuhan. Ada pasangan yang Betul. tiap hari kayak Beo gitu kan. Nah, tugas kita seperti di awal kita bahas tadi adalah mencari tahu yang dibutuhkan pasangan saya yang kayak gimana nih. Kalau kita tiap hari bilang I love you, lama-lama gue bosen dengerin I love you gitu kan. Tapi kalau ternyata menurut dia, gue nggak butuh ucapan, gue butuh dalam sikap keseharian lo, gue butuh dalam bentuk energi lo, gue butuh dalam tatapan mata lo. Dan saat kita berhasil menunaikan tersebut, itu bobotnya beda. Betul sekali itu. Ini Terus nggak nyangka banget Sebentar, kita bentar. tiba-tiba bisa live bareng kayak gini ya. Nah iya makanya ini kebetulan yang bukan kebetulan berarti. Ya. lagi satu ya boleh Nah, nih, boleh. sekat lagi ya. Silakan, Bang. Boleh. Boleh, temanya hari ini tanya jawab kok. Bebas. Emang temannya tanya jawab kok. Kenapa saya itu masih merasa malu ngebelai rambut istri saya? Nah lu, Bentar. Kalau ini gue nanya dulu nih. Ini udah berapa tahun nikah? Tiga Lucu nih. tahun. 3 tahun. 3 tahun. Masih malu ngebelai rambut. Oke. Kalau kayak gini PR nih. Betul. Nah, jadi selama ini Pertanyaan yang gue. dibelai apa, Bang? Maksudnya Cing. kalau pas lagi tidur mungkin kan biasa kan kita belah. Tapi pas lagi nonton TV misal kan biasa rangkulan gitu kan. Saya nggak power.
Oh malu, Oke. malu ya. Ini kayak Ini yang pacaran, sebelah kiri gua sama kiri bawah gua jangan ketawa dulu. Gue gitu dulu soalnya. Betul, Bos. Oh Mas. iya. Gimana tuh? Kan gue juga introvert dulu. Gue kaku orangnya kayak kanebo kering. Jadi bahkan untuk meluk istri aja dulu latihan Mas Ari. Iya. Dulu awal nikah meluk istri sama meluk tiang listrik itu beda tipis. Betul, betul. Nggak percaya kan? Nggak Iya, percaya iya, kamu. Ini bini gue sebelah gue nih. Lagi dengerin. Cengar-cengir doang dia. Jadi Ini untung istri saya nggak ngerti bahasa Indonesia ini. nanti ada translation. Jadi Bang Neo, kita tos-tosan dulu. Kita kebetulan mungkin untuk urusan itu kita termasuk yang introvert. Bukan tipikal yang suka Obral. TP-TP, obral ya, tebar pesona. Enggak sama sekali. Jadi untuk belajar menunjukkan rasa, garis bawahnya adalah belajar. Kenapa? Karena seumur hidup gue belum pernah ngelihat gimana bokap gue meluk mak gue. Belum pernah lihat seumur hidup sampai gue kawin. Jadi ada faktor ini juga ya, faktor didikan dari orang tua kita gitu ya, Coach ya. Betul, rekaman bawah sadar kita, Dok Angga, Abah. Jadi kan kita manusia copycat ya, dan siapa sih kita akan meniru pertama kali pasti kehidupan orang tua kita, benar nggak? Dan seumur hidup saya punya orang tua yang sangat sayang satu sama lain, tapi memang tidak terbiasa secara sengaja menunjukkan affectionate-nya. Ya, Rasa kasih sayang itu ditunjukkan gitu loh. Bisa Jadi begitu. begitu nikah, mak gue tahu gue nikah sama orang yang pendiam juga, langsung panik mak gue. Itu di rumah ntar yang ngomong siapa katanya. Sama-sama kuper, sama-sama kaku. Jadi saya sama istri sama-sama belajar untuk menunjukkan rasa sayang, belajar loh. Ini sekarang ngomongnya kesannya bijak, prakteknya babak belur. Iya. Karena begitu berusaha menunjukkan, terjemahannya beda. Beneran. Oh, deg-degan Pernah dengar ya. kisah orang Jawa sama orang Sunda ngobrol, ngomong soal atos. Yang diomongin sama-sama atos. Terjemahannya sama. Nah, beda. Oh iya. Beda. Atos kalau Jawa kan keras. Keras. Betul. Sunda Kalau di sudah. Sunda udah. Udah. Udah Nah, keras. Atos udah Atos. artinya. jadi kebayang nggak? Atos lain gitu ya, atos gitu. Saya berusaha menunjukkan rasa sayang saya ke istri saya, ternyata belum tentu diterjemahkan sama. Istri saya berusaha menunjukkan rasa sayangnya ke saya pun belum tentu menerjemahkannya sama. Itulah keseruannya belajar. Disitulah kita ta'aruf siapa pasangan hidup kita. Tiap Disinilah hari. banyak kesalahan. Betul. Di sini banyak kesalahan fatal mereka yang pacaran dulu nih. Ngerasa sudah kenal. Akhirnya apa? Lupa pacaran setelah menikah. Mas Ari, ada Densu juga tuh. Weh, ada Bang Denny Sumargo. Bang Densu minggu depan nih harusnya nih kita undang juga nih. Depan tuh ya. Bang Densu mau nggak diundang? Kalau mau komen dong di bawah. Siap. Nih besok kita bajak nih. Dia kayaknya habis jalan-jalan. Kita bajak. Kita tanyain tuh bagaimana hubungan sama istrinya. Dia bijak juga tuh Iya, nasihat-nasihat buat istri. Iya tuh, Mantap. sering nongol di reels gue nih Bang Densu. Mantap beliau. Yang begini ke belakang tuh ya. Jadi Bang Dian justru kalau yang dilakuin Bang Dian ini justru bikin ini nggak coach? Misalnya gini, Bang Dian kan ini kan agak sedikit cari timing yang tepat gitu. Ya, Apa betul, karena kan betul. mungkin di sana di Jepang secara culture kan agak beda ya. Mungkin dianggap wah ini orang sopan banget nih sama gua aja malu-malu apalagi sama orang gitu. Jadi ibaratnya mungkin bisa dibilang wah ini laki gua nih aman nih kalau keluar gitu. Bisa gitu juga nggak coach ada pikiran Itu gitu? dia. Jadi saya kadang, ada kan saya sering bikin video sama, bukan macam-macam ya, karena mungkin istri saya tahu Dian itu kalau keluar nggak bakalan macam-macam. Jadi dia udah percaya betul sama saya. Jadi saya kemana-mana aman. Karena dia tahu saya tuh nggak pernah bungkus sana sini perempuan kan. Oke. Biasa aja memang kehidupan. Ini langsung yang gua tangkap nih Mas Ari. Tahu nggak apa? Apa tuh? Udah jadi duluan sebelum menikah. Maksudnya gimana coach? Jadi secara fondasi, kerangka berpikirnya, beliefnya Bang Dian ini udah jadi.
Sehingga saat ketemu sama calon istrinya, vibrasinya, energinya berasa walaupun kagak ngerti bahasanya. Nah itu mungkin. Waduh, nah itu mungkin. Ngomong-ngomong, Densu minggu depan aman nih kayaknya nih ya, kita hajar. Tapi Bang Oke. Dian, memang benar, orang tua juga agak memang mendidiknya gitu juga, atau memang pemalu juga atau gimana? Orang tua Bang Dian. Orang tua menunjukkan nggak? Orang tua Bapak gitu Ibu juga. menunjukkan, iya. Bapak Bang Dian, paling orang tuanya ngajar gitu juga. enggak pernah gitu-gitu, dia paling pas foto aja baru dempet. Nah, sama kan sama gue kan, kagak ada contoh. Nah, Itu bukti gitu loh. Jadi kalau Atau- kebetulan dapat pasangan kaku kayak kanebo kering, lihat orang tuanya kemungkinan juga sama. Istri saya pun dia buat Hmm. meluk saya atau belai rambut saya itu kayak musim durian kadang-kadang. Malu-malu dia juga. Jadi Tahun sekali dong Mas Duren. Bang Dian, tahu nggak Aduh. keseruannya dari dua orang yang malu-malu ini? Sampai akhirnya dua-duanya memberanikan diri untuk secara sengaja menunjukkan rasa sayang. Itu setrumnya beda. beda ya. Pegang ngomongan iya. gue. Beda, Deg-degan gitu ya, Bos? beda Deg-degan ya? banget. Deg-degan. Banget. Coach, sebentar. Oi. Ini kan gini, kan ada gini. Salah satu penyebab perceraian tertinggi itu, ya kalau data ya, kita lihat data ya, penyebab perceraian tertinggi yang terjadi di Indonesia nih, kalau di Jepang nggak tahu datanya. Tapi kalau di Indonesia datanya itu ternyata bukan karena orang ketiga, bukan karena KDRT, bukan, tapi karena komunikasi. Betul. Nah, salah satu bagian terbesar dari masalah komunikasi adalah si tangki cinta dari si salah satu pasangan ini tidak terpenuhi. Ya, oke. Artinya ya tadi tuh, jangan-jangan ada hal-hal yang belum terpenuhi dari pasangan kita, dari diri kita, and then makanya dia cari dari yang lain gitu kan. Oke. Terjadilah perselingkuhan. Betul. Nah, coba Coach, bagaimana kaitannya dengan data tersebut ya, dengan kasus, gue pengen ngomong kasus nggak enak, dengan cerita dari Bang Dian ini. Wah, ini udah berempat udah pakai kacamata. Udah mulai Pas. kacamata nih dia nih. Mulai serius nih kita berempat ya. Udah serius. Pancau kacamata. Oke, Bang Dian sebenarnya gini. Bang Dian dalam jangka pendek, insya Allah aman. Ini jangan pendek. Jangan pendek. Belum selesai. Karena menyambung dengan pertanyaannya Abah Angga tadi. Dalam jangka pendek, insya Allah aman. Kenapa? Karena masih tahap penjajakan. Masih bertahap, oke, gue ngerti ini segala macam. Tapi ada namanya kebutuhan, Bang Dian. Oke? Dan kebutuhan ini namanya butuh. Kalau nggak terpenuhi, apa yang akan terjadi, Bang Dian? Saya ucapin. Lapar. Ya, orang kalau butuh nggak dapat, dia akan ngerasa kurang, ngerasa kering, bener nggak? Nah, Betul. disinilah pentingnya kita setelah menikah terus nambah ilmu, Bang Dian. Sehingga, kalaupun di awal kita masih malu-malu, takut-takut, tapi yang ada di mindset kita, di kepala kita adalah, saya perlu tahu kebutuhan dia apa. Dan kebutuhan itu bukan cuma secara tampak kasat mata. Mungkin butuh pakaian, butuh jalan-jalan, bukan itu. Tapi apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan dia. Nah, tugas kita sebagai pasangannya adalah mencari tahu apa yang dia butuhkan, kalau bisa sebelum dia ucapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah cari tahu, kita penuhi kebutuhannya. Kenapa saya bilang dalam jangka pendek aman? Karena kalau dalam jangka panjang kebutuhannya tidak terpenuhi, takutnya ada yang nawarin. Gua punya nih apa yang lo butuhkan. Ya. Secara Secinta-cintanya langsung ataupun seseorang. tidak langsung. Betul, secinta-cintanya seseorang, tapi saat dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam jangka panjang, nah ini Pak Dokter tolong koreksi saya, itu kondisi namanya kronis. Menahun, Jangka panjang tidak kronis, terpenuhi, betul. dan jangka panjang akan jadi kronis. Kalau sudah kronis, ini ngebenerinnya lebih repot. Takutnya tiba-tiba, mak berduduk, ada yang nawarkan obat sakti. Apa? Orang lagi haus, selama seminggu, tiba-tiba ada yang nenteng botol air mineral. Ngecas nggak? Dingin lagi. Ngecas nggak? Ngecas. Tapi kan ada iman, Mas Indra. Betul. Sekarang pertanyaan gue, iman itu selalu di atas nggak? Nggak. Naik turun. Oke? Naik turun. Sekarang bayangin, iman lagi turun,
kebutuhannya nggak terpenuhi. Terus lapar kebutuhannya. Terus di luar ada yang menawarkan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Bungkus Diambil. di Bungkus di luar, Bahaya betul. Jadi Bungkus. sampai hari ini rasa-rasanya nggak banyak orang yang Nasi keluar kali rumah tuh punya dibungkus. cita-cita kayak gini. Gue niat mau selingkuh, rasanya nggak ada. Nggak ada. Ya. Kecuali sakit jiwa, benar? Nah, kebayang nggak berapa banyak orang-orang baik-baik di luar sana yang terpleset selingkuh karena saat kebutuhannya tidak terpenuhi secara kronis, iman sedang turun, ada yang nawarin di luar. Tuh, tinggal dilengkapi potongan puzzle-nya, hasilnya apa? Bungkus tadi berarti. Bungkus. Nah, berarti jalan keluarnya tinggal semua yang dibutuhkan dibungkus sendiri sama suami gitu ya? Betul, dan isu untuk bisa ngebungkusnya butuh ilmu, Mas Ari. Butuh nambah terus sebentar. nulurnya. Sebentar. Apakah benar semua yang dibutuhkan? Nah, ini saya kritis dikit nih. Gini, Atau apakah ini- semua? Atau memang ada hal-hal tertentu aja, Coach? ada kebutuhan pokok, ya primer lah tentunya ya. Kalau semuanya kan nggak akan pernah kelar kita nanti urusannya. Nah, tapi itu kan sikap mental kita kepada pasangan. Tapi kalau tugas kita selain mencari tahu kebutuhannya, tugas kita adalah mempermudah dia untuk mencintai kita. Jangan dipersulit. Ada yang mulai puyeng nggak? Kalau kita ke dia, kita secara kerja Itu keras. Bang Neo puyeng nggak? Dia main dari tadi. ngerti. Dia pakai kacamata langsung serius, langsung diem aja gitu. Nyimak. Jadi tugas kita berusaha memenuhi kebutuhan dia pol-polan lah semaksimal yang kita bisa lakukan. Tapi kalau dia sedang berusaha menyayangi kita, kita permudah untuk dia bisa sayang sama kita. Jangan kita pakai syarat dan ketentuan berlaku. Gua nggak akan bisa disayang kalau A, B, C, D. Jangan. Gitu loh. Gak apa-apa puyeng dikit. Maaf Coach, bagaimana kalau ternyata kebutuhan dari istri Bang Dian adalah justru yang tipe begitu. Tipenya gue sukanya yang memang Malu-malu kucing gitu. Malu-malu. Jangan-jangan yang malu-malu itu adalah kebutuhannya, kita juga nggak tahu kalau dia suka dengan itu. Betul, makanya perlu dicari tahu. Nah, kalau dia sendiri ternyata belum bisa mengungkapkan apa yang dibutuhkan, yang kita lakukan apa? Tes dan ukur. Tanya. Kalau kita udah tanya, ternyata dia nggak bisa jawab. Maaf saya potong nih, jadi saya bedanya Monggo. sama istri. Memang kita sampai sekarang seperti yang saya bilang masih malu-malu lah ya. Cuman saya dibanding istri mungkin saya yang lebih sering mengungkapkan perasaan, kebutuhan, keinginan, apa yang kurang komunikasi saya yang lebih deep ngomongnya gitu kan. Tapi kalau udah masih agak malu-malu ya. Untuk memulai komunikasinya saya yang paling power lah ngomong gini. Misal kalau sudah numpuk, baru saya ngomong baik-baik, gimana solusinya gini-gini, kok begini-gini lah gitu. Tidak selamanya saya diam kan gitu kan. Enggak. Oke. Nah, ini Bang Neo udah ngasih jawaban sebenarnya nih, Abah sama Mas Ari. Dalam sebuah relationship, minimal ada satu yang mulai duluan. Iya, betul. Nah, ini yang fatalnya di banyak pasangan adalah kata saling. Saling menghargai, saling mengerti. Dan lihatlah apa yang Bang Neo lakukan. Dia mulai duluan. Dia mulai duluan belajar ngertiin pasangannya. Dia mulai duluan untuk cari tahu siapa pasangannya. Ada yang mulai duluan. Sedangkan banyak jargon di luar sana, konsep tentang saling memahami, saling ngerti. Kalau udah ada yang ngomong kayak gitu, gue suka tanya, siapa yang perlu duluan belajar memahami? Betul itu, betul. Jadi jadi prinsip saling itu bahaya sebetulnya ya. Bahaya, karena jadi tunggu-tungguan. Kebayang nggak kalau Bang Neo... Atau kalau bukan tunggu-tungguan, syarat-syaratan, Coach. Syarat-syaratan. Gue bakal kasih gini kalau lo kasih gue ini. Kan saling. Ujung-ujungnya transaksional. Iya, Take and give. Transaksional, ya apalah itu. Jual beli atau Daripada diam malu begini, kalau udah ndak mending saya ungkapin aja, langsung ngomong berdua baik-baik. Pas tengah malam duduk berdua ngomong baik-baik, apa maunya, kurangnya apa, saya ceritain gitu, baru dia keluar hatinya juga kan. Minggu teman-teman tahu nggak apa yang barusan diomongin Bang Neo itu apaan barusan? Apa tuh? Ngomonginnya menjelang tengah malam.
sadar nggak apa yang sedang dia lakukan? Itu ngomong saat gelombang otak turun, gelombang alfa, mulai ngantuk-ngantuk. Iya, iya. Di situ Iya, kan. momen terbaik untuk ngobrol sebenarnya. Gimana, Bang? Tadi Ya, Bang Neo jadi- ngomong? Bang Dio kan ngobrolnya kan udah mulai tengah malam, udah lewat Iya. agak malam, kita kan mulai agak ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, disitulah gelombang otak kita turun, gelombang otak alfa. Nah, saat gelombang otak alfa itu deep talk itu lebih cepat bisa masuknya. Ini saya dibilang ngantuk di sini. Ini masuk gelombang alfa, jangan dikatain. tapi kalau lagi, saya penasaran ya Bang Dio nih. Jadi kalau berantem gimana nih kalian? Tipe berantemnya yang gimana? Yang langsung Diem. ngomong apa yang diem? Diem. Kalau saya lagi diem. Nah, enggak kan. Nah, terus setelah diem berapa lama, terus nyambungnya siapa yang nyambung duluan dan gimana caranya? Terus diem, misal kalau saya merasa saya benar, kadang egois juga ya. Kalau ngerasa benar, saya kadang nggak mau ngomong duluan. Tapi bagusnya orang Jepang lagi tuh, kalau istri salah, pasti dia langsung minta maaf. Wow, Dia Oh gitu. nggak nunggu apa, misal kayak apa, misal apa kemarin itu. Dia rusain baju saya, baju putih saya, dia langsung sebelum saya lihat baju itu, dia langsung ngaku saya mau minta maaf katanya. Kenapa? Saya belum tahu salahnya. Kenapa? Saya bilang bajumu saya rusain katanya. Hati saya duluan luluh, dia minta maaf, baru dia kasih lihat apa namanya tuh, Bajunya yang rusak itu. Ya. Kenapa kalau saya Pak Cot, maaf saya agak sedikit seret. Apa Kenapa gitu? ya? Kalau saya yang minta maaf tuh berat sekali, agak seret ketimbang istri. Oh, lebih berat ngungkapinnya dibanding istri kalau Iya. lagi bikin salah. Ya, Berat nih maksudnya berat secara lisan atau berat dalam hati ego? lisan. Kadang kalau saya minta maaf tuh, kalau saya pakai maaf bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dia nggak mau maafin. Harus bahasa Jepang. oke. Personal Ini banget. cerita kita minggu lalu kan? Cerita kita minggu lalu ini. Iya, Kalau ini karena dia apa? minta pakai bahasa Indonesia, saya kurang sereg. Kalau dia minta maaf pakai bahasa Inggris atau apa, saya kurang sereg. Harus dia ngomong bahasa Indonesia satu, bahasa Jepang double. Baru ngerasa, oh dari hati saya bilang kan. Sebelum minta maaf, saya harus ngomong kesalahan saya dulu. Kan? Misal kemarin gara-gara masalah saya keluar rumah lama, dia datang ke sini ngomong berdua sama saya malam. Maaf saya kemarin ngomong agak kasar ke kamu. Saya sudah Hansi suruh lagi. Saya sudah apa? Nggak apa-apa, bahasa Jepang nggak apa-apa. Anggap aja kita ngerti, pura-pura aja gitu. Ya katanya. Dia sebutin dulu kesalahannya. Terus saya bilang, saya minta maaf. Sekarang gantian, kamu yang minta maaf katanya. Dia nyuruh saya minta maaf. Saya langsung bilang maaf. Iya saya salah, maaf saya bilang. Maaf apa katanya. Padahal dia nggak usah kan. Disuruh saya sebutin dulu salah saya. Oh ya maaf kemarin saya pulang malam, saya tidak angkat teleponmu dan ini saya minta maaf. Oke, ya sudah katanya. Kalau kita udah ngomongin salah kita itu baru dia maafin. Nah, Oke. Itu topiknya apa minggu lalu tuh? Gua dulu. Ini bagus nih. Jadi secara tidak langsung Bang Dian dan istri sudah menerapkan namanya SOP. Apa itu? Jadi dalam SOP, Standard Operation Procedure. Jadi dalam hubungan pernikahan kan ada SOP yang kita harus ingat Itu dibahas di selalu. buku yang dikopegang Abah. Dibahas Oh di buku yang iya, di sini dikopegang. juga, di sini ada tentang SOP, tapi nggak dikasih tahu. Di sini nggak dikasih tahu Oh, iya. exactly detailnya. Kita harus nyari sendiri. How to kita harus nyari sendiri. Ya, jadi minggu lalu saya juga sama tuh ngobrol tentang itu. Jadi kita harus tanya,
Bang Dian, maaf ini bukan bermaksud ngajar, ini sharing aja. Iya, Kalau apa? saya sama istri saya tanya, kalau saya bikin salah, permintaan maaf seperti apa yang kamu ingin dengarkan? Nah, tadi kan istrinya udah ngasih tahu, kamu harus nyebutin dulu kesalahanmu apa. Itu kan udah jelas, clue. Iya. Udah dirangkai aja jadi SOP. Artinya kapan-kapan lagi ya. Ini bukan artinya bikin kesalahan berulang-ulang nggak, tapi ya manusia kan godanya salah ya nggak Bang Dian. Jadi kapan-kapan lagi kita bikin kesalahan, cara minta maafnya harus seperti yang memang dia ingin dengar. Betul itu. Kalau saya nih mungkin bisa juga dites, tapi belum tentu benar karena setiap orang pengen dengernya beda. Yang pertama, permintaan maaf itu sendiri. Kalau saya ke istri ya, Mi, kan saya dipanggilnya Abah. Abah minta maaf. Karena, nah yang kedua tadi tuh, itu exactly the same. Karena tadi saya nyetir di jalan ugal-ugalan dan saya tidak mau kalah, bahkan saya hampir nyerempet motor gitu. Kalau saya kan emosional itu selalu lagi nyetir. Cuman itu doang, penyakit dari dulu. Dan karena itu membuat kamu tidak nyaman di dalam kendaraan, di dalam mobil. Itu yang kedua. Jadi pertama ungkapan maaf, yang kedua adalah sebutkan kesalahannya, yang ketiga adalah komitmen untuk tidak mengulangi. Ketiga, maka dari itu insya Allah saya berjanji saya tidak akan mengulangi kesalahan serupa. Dan saya akan lebih berhati-hati ke depannya. Sekali lagi, nomor 4-nya minta maaf lagi, bungkus lagi. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi saya takutnya kalau janji jangan ulangi lagi katanya. Nah, Kalau saya selalu mengulangi, Bang Dian. Iya, betul. Saya mengulangi. Ya. Kalau saya mengulangi gimana? Saya minta maaf dengan cara yang sama. Saya kadang galau. Yang penting, Tuhan. Jadi, Ya, jadi oke. Bang Jadi- Neo takutnya justru karena apa tuh? Takut ngulang takutnya lagi. mengulangi. Iya, takutnya kita kan nggak sadar, lupa misal salahnya sama lagi kan dulu udah kenapa Nah. kamu. Nah itu Oh, Bah, Ada yang mau dengar gini, cerita Bah. gue nggak? boleh. Exactly sebenarnya. Kadang-kadang mungkin gini, istri Indonesia beda dengan istri Jepang. Kalau Indonesia mungkin kita ngulangin lagi, dia ya ampun gitu. Kalau Jepang takut, kan mereka orang berkomitmen gitu. Enggak. Betul. Saya mau tanya konfirmasi dulu sekali lagi. Bentar, Coach. Itu hanya ketakutan Bang Dian atau itu sudah pernah terjadi, terkonfirmasi nggak? Atau cuman ketakutan aja? Iya, Your anxiety. saya tuh orangnya kalau udah janji terus nggak nepatin itu ya enak gitu rasanya kayaknya dia Berarti memang bagus nggak sebetulnya tuh? kayak orang munafik rasanya mikir gitu. Oh, udah Berarti jadi, kan bagus, batas Pak. lagi gitu ya. Iya mending Berarti salahnya kan kita kan punya komitmen positif. Harusnya kan membuat diri kita jadi manusia lebih baik dengan kita berkomitmen yang baik-baik. ya agak hati-hati lah gitu kan. Oke. Sebenarnya rasa hati-hati Oke. itu yang jadi bekalnya banget, Bang Neo. Justru itu adalah nilai tambahnya Bang Neo di situ. Kadang-kadang banyak orang sudah melakukan kesalahan, tapi nganggap enteng kesalahan yang pernah dilakukan. Sedangkan Bang Neo malah, gue takut nih kalau gue bikin kesalahan lagi. Itu udah jadi bekal banget sebenarnya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa memang sebelum dia lihat kesalahan kita apa, kita duluan ngaku salah. Persis yang dilakukan oleh istrinya Bang Neo. Iya, iya, Kenapa? betul. Banyak orang nih, teman-teman di Indonesia, itu yang ngerasa gengsi banget kalau minta maaf. Dan ngerasa kalau minta maaf, nilai dirinya turun di mata pasangannya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Benar nggak? Saat kita berani mengakui kesalahan kita duluan, bahkan sebelum ditegur, insya Allah nilai diri kita di mata pasangan justru akan naik. Dengan catatan, ya kita belajar dari kesalahan dan secara keras berusaha untuk nggak ngulang. Tapi manusiawi seperti yang kata Abah tadi, bakalan ngulang kok. Tinggal kita mesti bisa kasih lihat nih, ngulang itu karena kita nggak peduli, nggak sengaja, atau gimana gitu loh. Yang paling penting kan adalah intensi kita untuk terus memperbaiki diri. Kurang lebih gitu. Betul. Waduh. Ada yang bilang kalau kalau kita bisa tahu ngulangnya- katanya. Oh, ini Dan ada dibilang so komen. tahu nih sama net. Dan Tapi bagus. Emang kita Bos. kumpulan bapak-bapak soto ini Bang di sini. Dan Coach, ini katanya ada punya bagusnya pendapat, itu, mungkin orang Jepang udah terdidik dari kecil untuk minta maaf begitu. Jadi kalau kita minta maaf bikin salah,
ini kali apa namanya mereka kayak ada orang sampai ada pemerintahan di sana kalau bikin ulang kesalahan suka Ya, ada yang mengundurkan diri mengundurkan gitu diri ya. pekerjaan, mundurin diri atau juga ada yang harakiri atau gimana gitu. Ya kayak kayak orang Jepang itu memang begitu ya, kalau ada apa-apa harus minta maaf kan, langsung cepat, nggak usah banyak alasan. Kita itu di sini tuh nggak boleh membenarkan diri, ya kalau salah minta maaf. Udah ngaku aja, betul. Herannya saya tuh istri saya ya, kalau saya salah jangan nunggu 1-2 detik. Tapi seandainya langsung salah, langsung minta maaf. Detik itu langsung selesai masalah. Oh, Betul. juga. Dia nggak inget-inget masalah tuh, ya udah. Ya udah, Teman kita itu udah tahu belajar. SOP-nya. Udah. Itu Ini keren, SOP ya. sebetulnya. Tapi kalau saya masih oke, tapi masih lah. Tapi kalau herannya orang istri saya kalau udah salah, misal numpahin kopi di kasur, dia udah emosi lah perempuan kalau numpahin apa-apa di karpet kan. Tapi kalau udah bilang, aduh maaf, udah dicucinya, oh ya, dia bilang nggak ngomel. Itu hebatnya istri Ya. saya itu. Budayanya udah beda soalnya. Kalau di kita Coach. budayanya keles. Ini Coach, kayaknya memang ada sedikit ini ya, ada sedikit apa namanya shock culture sedikit menurut saya ya. Soalnya Banget. Betul. kayaknya kalau orang Indonesia ada suami istri bikin salah, ada kesalahan diungkit lagi yang dulu. Hobi. Dia nggak pernah gini gitu kan? Kalau Indonesia nih. Ya. Kalau Jepang kan minta maaf Ya. selesai, udah diputihin Selesai. kesalahan lo gitu. Betul, Ini kocak betul. juga ya. Ini berarti ini pembiasaan ini nih kayaknya perlu beli dia setiap hari ya ta'arufnya di situ kali coach kayaknya. Kalau Indonesia gini, Betul. kalau di kita kan nih Jadi, pasangan bikin salah kita Iya. ingat lagi nih catatannya gitu. betul. Oh, Ada kemarin tabelnya, udah janji-janji daftar kesalahan lu. gitu kan. Kemarin udah janji kok diulangin lagi. Nggak boleh itu ngungkit-ngungkit kesalahan lagi tuh. Kalau udah maaf selesai hari ini, udah yang udah nggak boleh Oke, dibahas. teman-teman yang nyimak, ada 500 orang lebih, simak tuh Bang Nio bilang apa tadi. Berhentilah mengungkit-ungkit kesalahan. Ya lu enak tinggal ngomong, yang ngalamin kan gue. Tuh, senjata utama mereka. Teori mah gampang, nggak ngungkit-ngungkit. Lu nggak tahu sakit hati gue kayak apa rasanya. Iya. Ibu-ibu gitu ya. Nggak cuma ibu-ibu. Jangan salah, nggak cuma ibu-ibu. Oh, Bapak-bapak juga banyak, Mas Ari. Kan yang jadi klien gue nggak cuma ibu-ibu. oh iya. Tapi kalau Kan jadi klien sepasang ya, sepasang. kalau di Jepang itu ternyata memang harus diputihin ya, Bang Dian ya? Maksudnya? Maksudnya kalau di Jepang sekali minta maaf yang lalu itu nggak boleh nanti berantem diungkit lagi, nggak boleh. Nggak boleh begitu itu. Emang beda coach, beda budaya kayaknya. Iya, betul. Karena memang sudah pola pendidikannya dibuat seperti itu, Mas Ari. Di kita kan nggak ada Iya. tentang adab, tentang akhlak. Nyaris nggak ada. Bahkan, tahu nggak siapa yang paling sering ngasih contoh duluan? Orang tua kepada anaknya. Iya. Salah anaknya diungkit lagi. Kamu tuh dulu. Wah, itu sering banget Wah. kalimat kayak gitu. Bener. Iya. Kerekam Dari langsung, mana orang belajar untuk tertanam. mengungkit? Dari orang tuanya. Iya, benar. Iya. Wah, Berarti PR kita nih. berarti sebenarnya PR kita. Bang Dian ini dimudahkan dong Buat punya anak-anak pasangan kita. kayak gitu sebenarnya. Betul. Dan Dimudahkan kenapa saya untuk bilang bikin tadi, kesalahan Bang baru Dian itu maksudnya, bikin kesalahan lagi nggak apa-apa. Karena tiap bikin kesalahan pemutihan ya. Bikin kesalahan pemutihan. gitu. kayak pemutihan pajak ya, pemutihan STNK. Kalau salah minta maaf langsung ke format, nah langsung zero lagi. Ke format. Format. tuh. Enak banget. Bersyukurlah. Enggak. Bu, menurut gua enggak gitu. Sebenarnya enggak gimana? Gimana Bang? Menurut gue itu bukan karena orang Jepang, orang Indonesia sebenarnya enggak sih. Kembali lagi ke orangnya. Saya rasa sih emang kenapa istri Bang Neo kayak gitu karena wanita baik-baik hanya untuk laki-laki yang baik-baik seperti itu dalam Quran ya. Oh, Baru Jadi ngomong-ngomong. artinya ketika sorry tapi wah gini kita casual aja. Saya bukan ustaz. Artinya ketika dapat istri dengan karakteristiknya positifnya segini gitu kan, secara tidak langsung sebetulnya kita adalah orang yang paling cocok untuk dia gitu kan. Makanya dijodohkan oleh Allah gitu kan. Nice. Betul, Bang. Betul banget, Bang. Itu gue bilang tadi di awal.
udah jadi Bang Neo-nya skornya segini, dapat pasangan Iya. skornya nggak beda jauh. Nah, gue bilang, Nah, walaupun ngomong komunikasi belum beres, tapi softwarenya udah mirip, vibrasinya Betul. udah mirip, frekuensinya udah mirip. Nah, itu yang jadi. Nah, nih Abah, Mas Ari, sama Bang Neo, seringkali kalau orang lagi punya masalah sama pasangan, nunjuknya kemana? Ke pasangan. Pasangan nih, bener nggak? Kamu tuh begini-begini, dia lupa pasangan adalah cermin. Kalau dia bilang pasangan skornya jelek banget skor lo, sebenarnya ya lagi berarti lo depresi juga apa? segitu. Lu Juga sendiri segitu. harusnya. Jadi kalau Lu lo juga ngeliat segitu. pasangan lo minus, berarti Lu juga minus. Nggak enak kan dengernya? Tahu katanya ini, nah betul, ini ingat saya lagi, tahu apa kata istri saya? Kalau saya ajarin sholat, kalau saya ajarin puasa, tahu apa katanya jawabin saya? Kamu Nah. imam saya ndak sholat, kamu yang salah. Kalau kamu sholat, saya ikut. Kalau kamu ndak sholat, saya tidak tahu cara. Mau ndak mau, ya kamu aja yang selalu salah. Jadi saya itu Bentar, jadi bentar. Bang Neo waktu ini kecil mantep pernah ini, punya mantep. goal apa? Pernah punya impian apa? Gue pengen tahu nih. saya pengen Waktu ke kecil Mekah. pernah punya goal apa? Tadi ke Mekah. Gol apa Impian gimana, Coach? kecil biasa, cita-cita kita dulu ngikut-ngikut aja, pengen jadi pilot. Oke, bukan cita-cita kayak gitu. Maksudnya, gue pengen nanti kalau gue gede, punya calon istri begini, sempat kepikiran apa gitu nggak? Gue pengen jadi imam. Pernah nyeletuk nggak kayak gitu dulu? Dari kecil nggak pernah saya mikir mau menikah. Gimana ya? Karena ini menarik nih, karena dapat istri yang sudah siap untuk jadi makmum. Kan kalau ada istri yang sudah siap jadi makmum, berarti Bang Neo di mata istri sudah siap jadi imam. Sudah siap jadi Ini kita imam. pengen cari tahu nih, ada Jadi journey-nya ini Frekuensi. pasti. Itu frekuensi. Jadi saya diginiin sama istri saya nggak bisa ngelihat dia misal lagi nggak sholat, dia nggak apalah gitu, nggak ikuti Islam. Saya nggak bisa marahin dia, karena saya lihat diri saya kan. Oh. Gua mau misal gua nggak sholat telat, misal. Mau bilang ke dia, kamu saya tungguin, kenapa nggak sholat? Kan saya aja yang down. Jadi semua dilimpahkan ke saya. Memang tanggung jawab suami ya seperti itu ya. Cuman apalagi dia dari nol kan, wajar lah dia ngekor ke saya kan. Makanya yang perlu saya perbaiki ya saya sendiri. Tuh kan? Itu. Udah jadi kan dia, Ilmu. udah jadi kan dia. Betul, Makanya dia udah dapat jadi. istri yang udah samina wa ta'na, udah siap Tapi jadi saya- makmum. Betul. Diri ini. Di luar tongkrongan yang segini anak gaul sekarang nih Bang Neo, ternyata software dalemannya itu mateng. Oh, didikan orang tua kayaknya nih. Di orang tua, di Betul. pergaulan juga sih, pergaulan pasti. Tapi begini, boleh nggak, Coach? Misalnya gini, apakah itu memang didikan orang tua atau memang budaya di Lombok seperti itu gitu, Bang? Itu kan apa budaya semeton Lombok kayak gitu, memang sama memperlakukan wanita seperti itu atau memang didikan orang tua? Itu budaya di orang tua, di keluarga di Indonesia, Lombok memang begitu. Karena saya itu panutan saya itu bapak. Bapak saya lihat kan, dia kan khotbah masjid di Lombok kan. Oh, wow. Terus Imam masjid. dia ngajak di rumah. Terus abang saya punya pondok pesantren di Lombok. Jadi kalau bapak nanya kan, gimana istrinya, masih rajin sholat? Masih rajin sholat. Sudah bisa sholat katanya. Alhamdulillah. Istri saya tuh kalau saya ngomong sama istri santai istri saya. Dia misal sholatnya bobrok, dia santai. Kenapa? Suaminya. Suami saya katanya. Jadi saya seperti saya bilang, nikah sama orang yang beda agama, apalagi zero kayak ini, berjuangannya bener-bener berat asli. Perbaiki diri dulu, baru. Ya. Iya. Jadi dia itu santai dia. Pokoknya dia itu ngelihat saya. Mau saya ngomong apa-apa enggak pernah menang. Karena dia ngelihat saya.
Tapi Kemampuan kayaknya muhasabahnya jakep nih kayaknya nih. bener, kayaknya orang tua Bang Neo ini dulu punya doanya combo kayaknya buat Bang Dian nih. Doanya combo. Jadi nanti anak saya gini-gini gitu. Berarti pas nikah kayak langsung dapat jackpot semua gitu. Dapat istri orang Jepang, istrinya langsung sami nawakto nama suami kan gitu. Kan banyak hal kalau ada beberapa mungkin yang menjadi permasalahan rumah tangga adalah ketika istri mencoba menjadi imam kan gitu kadang-kadang. Nah, beliau Ya. ini udah Kalau Alpha woman. Kalau debat masalah kehidupan di Jepang, biaya atau apa tentang dunia ya, saya pasti kalah. Saya pasti nggak bisa lah kalau masalah budaya, peraturan di Jepang. Saya harus ngikut istri saya karena dia lebih tahu sama Jepang. Tapi kalau udah agama, no comment, dia pasti dia diem. Dia oh apa saya bilang pasti bilang, oh iya. Wow, ini Dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu ini peraturan agama. punya contoh di depan mata Bang Neo sama istri, di mana masing-masing tahu menempatkan diri, dan ini mahal loh. Betul, tetap Ini saya pembelajaran buat kita semua nih, mahal banget. Jadi istrinya Bang Neo itu tahu menempatkan diri. Oke, kalau kita ngomong urusan dunia, gue punya ilmu, lo punya ilmu, yuk kita boleh diskusi. Ya, Betul. itu topik yang terbuka. Tapi kalau udah ngomong tentang urusan agama, urusan akhirat, lo imam gue, lo yang tanggung jawab, gue betul, nurut sama lo, berarti lo yang perlu belajar duluan, lo yang upgrade diri duluan. betul. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, bagi para suami, apakah sudah memantaskan dirinya sedemikian rupa sampai istrinya bersedia untuk mendengarkan dan mengikuti? Itu sebenarnya PR buat kita semua, wahai para bapak-bapak. Iya, Aduh. bener. Pusing nih. Berarti sebenarnya kasus dari Bang Neo adalah justru tugas buat setiap suami ya. Itu. Ya, Berarti jangan terlalu nuntut ke istri tapi Kayak itu ada yang komen itu tuh. apa tuh? Mas Ari curhat bapak-bapak cerita katanya. Iya dong. Terus banyak yang ngomong Bener tadi, kan? Bo kalau Padahal jauh-jauh yang hari dikasih tahu bapak-bapak nih. bakal ada live kayak gini katanya, jangan dadakan supaya lebih banyak yang nonton katanya. Oh Kalau- iya siap. Kalau kita memang ini kita pengen ngobrol seperti biasa tiap malam, tiba-tiba memang ketika ada Bang Neo, kayaknya ini sampel yang jelas nih karena kita yang punya komunikasi bahasa sama, kadang suku sama gitu, kadang keyakinan sama, itu masih kadang-kadang nggak kompak secara komunikasi. Nih beliau ini kalau kita lihat satu di Jepang, satu Indonesia gitu ya, bisa berjalan begini, kemudian patuh sama suami. Ibaratnya kalau kita pikir di antara perbedaan dan persamaan, banyak perbedaan dibanding persamaannya. Yang mereka pandang berdua itu bagaimana dari persamaan itu bisa jalan. Kalau kita kan banyak persamaan dibanding perbedaan, perbedaan aja yang dilihat dulu. Nah ini sebenarnya contoh buat kita ya. Mencari-cari. Waduh, tapi ngomong-ngomong di sana kayaknya udah mulai malam ya di Jepang nih, kasihan Bang Neo nggak nih? Sana jam Nggak berapa, ada. Bang? Betul. Lalu Hah? kalau ngomong 11 nih, 11. Kalau nggak ada anak aman ya? jadi Yusuf udah tidur, Yusuf. udah tidur tadi dia. Jadi begini, Oh. Nama Oke, gimana, anaknya Mas Bang? Ari Yusuf juga. Iya, sama kadang Yusuf. saya kita kan di Indonesia di Lombok keluarga kan agamanya kan tinggi kan, nomor satuan. Bukan makanya saya tuh bisa dibilang nikah sama orang Jepang itu bukan nggak main-main ya, agamanya harus sesuai dengan apa yang saya bawa kan, bukan KTP lah gitu kan. Cuman ini juga saya gimana harus didik istri saya ini, seandainya dia pulang ke Indonesia pas masuk sholat zuhur nggak bisa berjamaah, terus dia nggak bisa sholat, siapa yang dimarahin, siapa yang malu? Nah, Hmm. suaminya. Iyalah, saya pasti digigit. Kok istrimu nggak bisa sholat sih? Nggak mungkin marahin istri kan? Mm-mm. Oh, saya udah diajar sama si dia gini. Kan Bang hancur. Neo. Gua mau nanya satu nih Bang Neo. Hubungan dikau sama bapak gimana ya? Waktu kecil? Alhamdulillah saya sering komunikasi sama bapak baik. Nah, Waktu kecil. itu dia tuh kata kunci. Jadi transfer knowledge, transfer belief, transfer value dari bapaknya masuk ke Bang Neo dengan cara banyak diskusi, dengan cara banyak ngobrol. Sering curhat Ini sama sudah tertransfer, bapak. betul, sudah tertransfer tanpa harus ada petuah, tanpa harus ada ceramah, tanpa harus ada khotbah. Ngobrol antara orang tua sama anak itu
sesuatu yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh bapaknya Neo. Mas Neo, Tahu benar apa nggak? kan kalau udah nelpon ingat sholat itu doang. Bapak tuh, Ini curhat ke bapak ini dari kecil apa semenjak mungkin jauh dari orang tua aja? Sejak saya di Jepang. Dulu saya Oh, semenjak jauh. suka main game. Malas dengerin bapak main game. Oke, ini malah menarik. Kenapa waktu kecil malas dengerin bapak? Kita bongkar-bongkaran ya, Mas Ari, Abah, nggak apa-apa ya? Dulu saya Makin malam. nggak pernah suruh bantu ibu, nggak mau, suruh bantu bapak, males gitu. Habis sama main game. Jadi pas nikah nih, pas pindah sama ini, saya mau curhat sama guru ngaji siapa? Ujung-ujungnya pasti bapak kan, karena bapak guru ngaji kan. Dia lebih. Tapi waktu kecil kan malas dengerin bapak. Saya ngaji di tempat lain. Oke. Jadi kayak ada pondok pesantren pergi ngaji lah gitu. Maksudnya nasihat bapak yang kayak itu aja dulu, dia jangan begadang, jaga kesehatanmu. Nanti kan siapa tahu kamu rezeki ke Jepang kata bapak. Tapi saya dulu cuek. Ngapain saya ke Jepang lah? Nggak, malas denger gitulah. Gini, Bang Neo pernah punya rasa sebel banget nggak sama bapak waktu kecil? Ada, pasti ada. Apa yang paling keinget, Bang Neo? Waktu saya dipukul dulu. Kenapa dipukulnya waktu itu? Umur berapa, Bang Neo? Umur SD atau udah SMP apa? Lupa, saya SD kayaknya itu. SD, kesalahan apa sampai kena pukul, Bang Neo? Saya curi uang pakai main PS. anak rental. Anak rental banget. Saya curi uang umi saya yang pas pulang dari pasar. Itu yang saya sama adik saya join itu. Saya ambil uang umi saya, main PS. Terus uang hilang. Wah, pasti langsung mungkin Dian atau ndak ini katanya, langsung dia cari ke tempat PS, ketahuan di sana saya dipukul dari tempat main PS sampai rumah. Dipukul di jalan. Bentar. Ini menarik nih, Bang Neo, Bang Dian. Kan biasanya nih kalau ada anak waktu kecil sempat mengalami dipukul sama orang tuanya, itu ada beberapa di antara mereka yang saat mereka beranjak dewasa itu masih ngebekas. Oke, tapi dari tadi obrolan saya belum, semoga saya nggak salah, saya belum melihat ada kayak semacam trauma luka dari Mas Neo, ya Bang Neo, sehingga Bang Neo berperilaku yang keras, kasar kepada pasangan. Tapi Bang Neo malah banyak melakukan introspeksi diri. Ini ada yang menarik di sini nih, karena kebanyakan orang kalau pernah mengalami kisah seperti itu dan dia belum let go, seringkali tanpa disadari dia mengulang kisah tersebut saat dia sudah menikah. Lampiasin pasangan. Itu kadang kalau saya ingat dulu ya, bener, untung saya dipukul, saya bilang gitu kan. Karena kalau kita lihat jawabannya sekarang kan, kadang kalau anak dipukul lapor polisi, bapaknya dilapor, gurunya dilaporin. Saya kesel lihat berita-berita. Belum deh lihat saya dulu dihajar sama bapak dulu. Oke. Nggak ngaji. Berarti dibolos. Bang Neo tuh mampu melihat dengan objektif ya, nggak baperan, nggak ngerasa playing victim gitu ya. Kenapa begitu? Karena bukan saya aja yang dipukul, semua dipukul saudara. Berlaku rata ke semua gitu ya. Jadi teman serental dipukul semua bapaknya itu berarti coach. Jadi memang pendidikannya kompak. Enggak. Menurutku gini kayaknya. Itu enggak boleh. Agama melarang, apalagi hukum. Itu wajib dipukul. Nah, benar. Iya. Menurutku gini, kayaknya sebelum terjadi dipukul itu sudah ada program-program yang Bapak tanamkan sebelumnya. Tanpa disadari. Sehingga ketika dipukul, program itu udah jadi. Bang Neo-nya langsung respon di dalamnya bukan sebuah kemarahan, respon di dalamnya bukan sebuah kebencian atau dendam, tapi ya untung gua dipukul. Coba kalau gua diikat di tiang jemuran kayak yang di kolom komen. Ya pokoknya intinya diikat di tiang, dikasih semua tahu sama bapak. Tapi nggak dendam, Bang Neo. Ya itu
Orang gimana? Orang kita salah mau ngapain dendam? Nah, Tuh, itu bisa yang gitu. mahal tuh. Itu dia Itu yang mahal. Dihukum, dipukul, tapi berani introspeksi. Masalah guanya aja yang bandel, guanya aja yang dodol. Apa yang Pantes mau gue diginiin. siapa yang mau bela saya? Orang saya nyuri. Hmm. Iya, betul. Kalau zaman sekarang kesalahan kayak gitu dihukum masuk TikTok. Nah, Dibikin dia konten. masuk ke Komnas apa perlindungan anak apalah, anaknya ngelaporin bapaknya, aneh bener kan? Padahal lu nyuri Ini, duit bapak lu nyuri duit yang emak komen lu nih, gitu. bapak-bapak, ada yang komen tuh. Kalau bapaknya Neo nonton, pasti senyum-senyum. Kasih linknya nanti nih. Ini adalah panen dari yang bapaknya Bang Neo sudah lakukan berpuluh-puluh tahun. Iya. Hari ini panennya. Pertanyaan Hasil berikutnya, investasi ya. apa yang akan Bang Neo lakukan untuk masa depan anak Bang Neo? Akankah anak Bang Neo punya rekaman yang sama tentang bagaimana cara orang tuanya mendidik dia nantinya? Itu PR-nya. Mantep banget ini kayaknya. Kalau saya orangnya gimana ya? Kalau nggak keras ya orangnya mungkin. Saya dari kecil nggak pernah berantem ya sama teman. Nggak ada mental saya itu ciut. Saya kalau tahu diri saya kecil nggak mau saya kalah gue pasti mikir gitu. Jadi saya itu dulu tertindas dulu pas SMP itu. Kaum tertindas kita dulu. Dibully, bukan dibully gimana kita ya ngikut-ngikut lah sama yang anu-anu. Time out. Nih, alarm gue nyala. Tahu nggak nyalanya di mana? Waktu kecil sering kena pukul, begitu sekolah sering tertindas. Ini dua hal kombinasi ini biasanya begitu mereka dewasa playing victimnya jago. Kok Bang Neo enggak? Bener kan? Ini pakar NLP yang ngomong nih, Abah nih. Harusnya itu yang terjadi. Di Bang Neo enggak. Ini sesuatu yang perlu kita kulik nih. Kok bisa? Karena kalau orang waktu kecilnya sering mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, terus waktu dia sekolah sering mengalami bully, cenderung setelah dia dewasa, dia kan playing victimnya jago banget. Yes. Tapi ini udah dia di posisi akibat. Dari 1 jam lebih kita ngobrol sama Bang Neo, kita belum, ini alarm gue belum nyala satu kali pun tentang playing victim dari Bang Neo. Apa yang berbeda? Kita pengen tahu nih. Saya juga nggak tahu. Sebentar coach, sebentar Bang Neo, Mas Ari. Kayaknya kalau masalah playing victim ini dibahas panjang nih. Iya. Gimana kalau kita akan bahas di kelas lanjutan? Bang Neo mau nggak? Nah, jadi buat teman-teman juga semua, kita punya aplikasi diskusi keluarga. Ya, nanti kita akan undang lagi Bang Neo untuk mengisi secara detail ya. Nanti kita akan lebih praktikal lah ya, lebih aplikatif, lebih kayak step-stepnya harus ngapainnya. Nanti kita bahas lah di sana ya. Tapi sebelum ke sana teman-teman semuanya, Bang Neo juga nih kita izin nih ya. Jangan lupa teman-teman yang mau ikut kelas lanjutannya ya, gabung dulu ke sini nih. Kebaca nggak? grup.diskusikeluarga.com ya. Ini ditulisnya nama istri saya nih, warna-warni nih. grup.diskusikeluarga.com. Ya, di situ nanti kita grup dibuka di web ya, di browser Anda, Google Chrome, grup.diskusikeluarga.com. Kita nanti akan bikin kelas lanjutan. Ya, nanti Anda setelah mendaftar di link ini, teman-teman, nanti ada grup WA-nya. Nanti di grup WA tersebut kita akan umumkan kapan kita akan mengadakan kelas lanjutan. Nah, kelas lanjutan itu biasanya di Zoom meeting supaya lebih kita dengan audiens itu bisa ngobrol gitu loh, Bang Neo. Ya, jadi yang cerita nggak merasa aib ya, mesti curhat. Iya. Maksudnya gini, menurut saya sayang kalau hanya kita konteksnya hanya sharing sesuatu yang mungkin Bang Neo juga ceritanya tidak terlalu komprehensif gitu, mungkin hanya storytelling aja. Bagaimana kalau itu kita abadikan ya, nanti kalau orang yang meninggal kan ilmunya terus jalan ngasih pahala kita ya nggak. Nah, jadi kita abadikan dalam bentuk mungkin kayak mentoring lah gitu, khusus Bang Neo nih. Bagaimana kita bisa keluar dari posisi korban. Playing victim by the way adalah posisi korban. Ya, kita ini harusnya dari cerita Bang Neo, dia berada di posisi korban secara psikologis. Dan itu kok bisa keluar dari situ? Dari tadi ngobrol dari awal sampai sekarang,
kita sama sekali tidak melihat adanya gejala-gejala psikologis kayak begitu. Maksudnya Maka bisa kelihatan dia dari Apa? kelihatan lah. Kelihatan. Dari kacamatanya aja kita udah sama. Tanya tadi. Iya, Profesi gue sehari-hari bacain orang soalnya Bang Neo. Oh, iya. Hah? Iya. Ya kembali lagi apa tadi? Tadi gue lagi ngomong apa tuh kan jadi lupa. Ya tadi maksudnya Iya. Kelas mentoring, kelas mentoring. Ya artinya bagaimana caranya ini pasti ada sebuah kondisi yang tertransformasi dari victim menjadi saya yang bertanggung jawab terhadap hidup saya dan saya yang berhak menentukan pilihan saya mau kayak gimana di masa yang akan datang, maka saya memilih untuk punya mindset seperti ini. Itu ada sebuah kejadian dan kita perlu crack itu untuk nantinya orang lain yang berada di posisi yang sama juga bisa keluar dari masalah tersebut. Insya Allah jadi nilai ibadah yang Dan ini panjang. uniknya sepertinya memang cara pendidikan yang diterapkan sama ayahnya dari Bang Dian ini secara nggak sengaja mungkin polanya udah benar gitu ya, menarik banget gitu kalau kita lihat bagaimana dulunya nggak berani bertarung gitu misalnya sama orang lain gitu misalnya karena mungkin lebih kecil atau musuhnya lebih besar apa segala macam, tapi dalam kehidupan berani bertarung dengan keadaan, buktinya berani merantau, buktinya berani ambil risiko untuk hidup di negara orang, buktinya Itu lihat aja deh, dari tadi gue mau ngomong itu sebenarnya cakep banget tuh Mas Ari. Ini ngakunya gue penakut, ngakunya begini padahal seorang petarung dan keluar dari victim mentality. Ini cakep banget ini. Itu dia. Iya, makanya kan berarti ada sesuatu yang ditanamkan gitu. Ada program tertanam. Jadi sebetulnya dia kayak punya perisai gitu. Jadi sehingga ketika ada program negatif ketangkis gitu. Oh, gue dibully, tangkis gitu, mental gitu. Nah, kita perlu tahu ini tuh apa. Dan bukan hanya perlu tahu, kita perlu install ini kepada orang-orang yang mengalami masalah yang sama. Kan begitu dalam NLP ya. Waduh, ini kayaknya perlu kita makin malam makin menarik. Ini udah mulai masuk ke jam 9 di Jakarta. Kayaknya di percakapan kita ini kredit terbesar ini ada di bapaknya Bang Neo nih. Iya. Makanya barusan yang komen kita harus ngobrol sama bapaknya Bang Dian juga. Iya benar. Jadi kita undang, bapaknya kita undang. Nah itu juga nih ada doa ibu, coba ditanya. Doa ibu ya. Ada juga doa. Berarti nanyanya gimana? Doa ibu ke ininya, yang tukang masaknya apa? Itu warteg ya doa ibu. Beda, itu doa ibu merek warteg. Beda. Merek warteg biasanya. Kalau kita lihat ya, maksudnya Bang Neo ini mungkin bukan yang jadi ekspertis apa atau gimana gitu. Dengan membawa dirinya aja hidupnya kayaknya diberikan kemujuran atau juga mungkin hal-hal yang mungkin orang ketika ngelihat YouTube-nya seolah-olah ya gitu misalnya, contohnya gitu misalnya YouTube-nya beliau, kehidupan beliau itu banyak yang sebenarnya punya impian itu. Gitu. Punya impian, punya hidup seperti Bang Neo nih. Walaupun dengan berbagai cobaan yang ada gitu. Kalau gue mau deh coba apa aja asal bisa hidup kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kayaknya diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini ibaratnya memang sebuah takdir yang kemudian dan sebuah jawaban bisa aja dari sebuah doa. Ini menarik banget sih. Waduh. Tapi kalau kita lihat jam di Jepang ini udah jam 11 ini. Saya takutnya dia kita terlambat. Kita simpan dulu. Dia kerja besok. Benar-benar. Thank you Tapi banget Bang Neo udah mau sharing. Kita akan abadikan nanti lah ya. Kita akan abadikan, kita bikin lebih intensif lagi, kita undang lagi. Supaya ilmunya jadi abadi Bang Neo. Gak cuma untuk diri sendiri. Karena banyak orang mungkin yang punya journey mirip seperti Bang Neo. Kecilnya dimarahin, kecilnya diomelin, kecilnya begini-begini, terus ngalami bully, terus jadi minderan, terus jadi takut, terus jadi ini. Tapi kok ujungnya beda. Biasanya gitu. Kenapa yang Bang Neo ujungnya ke sana, kok gue di sini? Kan pasti ada rahasianya. Ini mau kita bongkar. Betul. Yang ngebully-bully itu sekarang, ya Allah. Udah, stop dulu. Kita simpan untuk obrolan kita berikutnya. Simpan. Saya rasa yang bully tuh pengen jadi temen terus, pengen jadi temen kan kemarin. Lihat kayak begini gitu kan, nyesel gua bully nih. Aduh. Nyesel gua ngebully, sekarang dia jadi Ya, thank you banget ya Bang Neo, ini udah jadi tamu dadakan kita malam hari ini. Buat teman-teman yang sedang menyimak juga, kita rutin tiap Kamis malam insya Allah. Ya, insya Allah. Obrolan bapak-bapak sotoy, bapak-bapak BABPACK sotoy gitu kan. Tapi inilah obrolan sotoy kita gitu loh. Kita berbagi ya, belajar bareng-bareng. Bahkan saya yang paling senior, ada Mas Ari, ada Abah.
kita belajar dari seorang Bang Neo gitu loh. Kok ada orang yang latar belakang kayak gini, pengalaman gue, sepanjang ilmu yang gue tahu, yang Abah tahu juga, ada yang namanya programming, harusnya jadinya A. Kenapa jadinya B? Kan pasti ada yang menarik di sini nih. Ini yang kita mau bongkar lagi, kalau Bang Neo-nya berkenan nanti. Boleh. Gitu loh. Ya, itu dia tuh. Jadi bisa jadi judul skripsi nih anak psikologi. Bahan skripsi. Bisa jadi. Iya, Bisa jadi. harus Karena bisa jadi pola bahan skripsi, ternyata harus udah bisa betul. Mm-mm. Waduh. Ada apa ya istilahnya tuh, transformasional, fase transformasional yang kita harus gali lebih dalam, dan tadi kita install juga ke teman-teman lain yang mengalami masalah yang sama. Benar. Harusnya begitu. Ini untuk yang baru bergabung atau juga mungkin masuknya telat, untuk yang ingin tahu Bang Dian seperti apa kehidupannya di Jepang, bisa subscribe YouTube-nya Neo Japan atau Dari juga tahun Instagram-nya Neo Japan juga. Tapi bisa lihat kisah ceritanya di cerita untung gitu. Betul. Oh ya, untuk yang masa depan jangan lupa, nanti justru pembelajarannya paling banyak di aplikasi diskusi keluarga. Karena di situ nanti Bang Neo kan jadi mentor. Nah, tuh di Malu Jepang saya. tapi ternyata siapa tahu malah ada ekonomi baru buat orang Jepang nih ya, menarik juga nih. Waduh, ini banyak hal yang bisa kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah rezeki ya buat kita. Alhamdulillah, Saya sendiri rezeki secara banget. pribadi dapat rezeki ilmu, melihat bagaimana sebuah keluarga berjalan dari sebuah mindset yang bisa dibilang pure gitu ya. Dan ini ngebuka pandangan kita ya, banyak ya coach ya, banyak hal yang baik gitu, banyak transaksional yang terjadi dalam rumah tangga. Lu gini, gue mesti gini segala macamnya. Ternyata di keluarga Bang Neo itu bisa berjalan gitu ya, bahwa berarti sebenarnya tugas dari kita sebagai pasangan itu bukan take and give, tapi give and give gitu, give and receive. Jadi kerennya tuh Bang Neo, udah dia ngelakuin aja yang baik-baik, itu istrinya nurutin dia gitu. Waduh, keren banget. Iya. Receive. Ada kesimpulan akhir coach sebelum kita bisa? Enggak sih, gue cuman bilang apa ya, wow banget Bang Neo, dari sosok yang ngerasa nggak punya apa-apa, ngerasa bukan siapa-siapa, ternyata menyimpan pembelajaran yang Masya Allah banget, bagus banget. Oh, ya, Dan alhamdulillah. ini Bisa. apa ya, ada proses programming yang tanpa Bang Neo sadari sudah terjadi sejak Bang Neo kecil sampai beranjak dewasa, dan hari ini adalah panennya. Ada programming dilakukan secara sadar, ada programming yang juga lewat doa-doa. Itu kita akan cari tahu nanti. Ya, Itu semua kita simpan dulu nanti. Kelas lanjutan aja lah. Kelas lanjutan. Oke, terima kasih semuanya. Saya tidur dulu. Ini saya Matur nuwun, Bang Neo. Ya, Bang Dian kalau mau Besok ngantor. dijadiin ini monggo aja, tinggal di-download di IG-nya, nanti saya pasang. Jadi monggo Oke, siapa nanti aja saya yang mau ngerekam lagi atau nge-repost ulang, monggo saja. For free. Semuanya boleh ambil kesempatan. Biasanya ini Mas Ari di channel diskusi keluarga, di channel YouTube diskusi keluarga juga akan diedit jadi tampilan landscape ya. Ini kan sekarang potret nih gini. Di channel diskusi keluarga tuh ada, nanti kita edit beberapa, mungkin 1 hari atau 2 hari udah naik nanti channel YouTube-nya diskusi keluarga. Nah, ada nanti tampilannya sudah kayak begini gitu. Ya, siapa tahu di posting juga sama Bang Dian di channel Neo Japan kan. Ya. Jangan lupa teman-teman gabung. Terima kasih. Assalamualaikum Ini. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam Dian. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Dian, Bang Neo. Terima kasih Bang Dian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Itu ada yang tanya, Coach, katanya yang belum nikah boleh masuk grup nggak? Boleh banget, mumpung belum nikah atuh gitu kan, supaya dapat ilmu. Iya benar-benar. Boleh, Tadi Bang. pokoknya bisa daftar di ini, saya udah pin komen nih, grup diskusikeluarga.com, grup.diskusikeluarga.com ya. Silakan daftar aja. Mungkin yang punya masalah dengan keluarga atau mau denger aja bagaimana penyelesaian permasalahan yang berbeda-beda gitu ya, dengan pola-pola yang tentunya juga nggak bisa selalu sama. Ini menarik, bisa dibahas di sini ya. Waduh, ini rezeki buat kita sama-sama ya Coach, bisa belajar Sama-sama, langsung di luar dugaan banget ini, keren banget. Keren. Itu tadi ada satu lagi tuh, rezeki nomploknya kayaknya tuh. Buat minggu depan udah ada tuh. Bang Densu tadi. Densu. Iya. Bilang oke, minggu depan. Oke, tinggal Jadi buat teman-teman yang nyimak minggu depan, ya kalau nggak ada halangan insya Allah ya Bang Densu lah nanti lah kita tampilkan. Ya, teman-teman juga boleh ngasih usul siapa lagi, biar kita korek juga. Boleh. Siap kalau gitu.
kita terima kasih untuk yang Kita pamit. apa namanya udah ikutan hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil ya. Emang seru banget ya ngobrolan kita hari ini. Banyak ternyata yang punya masalah yang sama dan ternyata di kepala kita sendiri sebenarnya akar permasalahan kalau kita ke masalah ya, luar biasa. Terima kasih coach ini waktunya dan juga Abah. Semoga Oke. jangan apa Sampai ketemu lagi insya Allah. benar. Terima kasih kalau gitu. Teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum. yang sudah bergabung di live ini. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Coach Mas Ari. Ya, Yo, sama-sama. thank you, Mas Ari, Abah. Alhamdulillah teman semua. Ya itu juga apa namanya pembicara kita Coach Indra yang juga merupakan apa namanya konsultan pernikahan dan juga Abah yang biasanya mungkin teman-teman kalau bisa ikutan sama beliau adalah di apa namanya digital marketing dan juga tadi ada tamu kita Bang Dian atau Neo Japan ya. Masya Allah hari ini menarik banget dan seru banget hari ini. Ya mudah-mudahan siapa? Ervan Marino. Kita coba ya, tanya ya. Siapa tahu minggu depan beliau tertarik untuk ngobrol juga bareng kita ya. Ya, pas bubar. Ya emang pas bubar. Ya setengah jam lagi kita akan live lagi teman-teman. Tapi ini urusannya adalah hubungan suami istri di balik kamar khusus untuk dewasa. Oke. Dan kita akan ketemu lagi setiap hari, setiap malam Jumat hanya di live IG ini dan juga kita akan share di YouTube diskusi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.